Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Maulida Septianita. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 17 kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Selamat menyaksikan. Baik, akuntabilitas terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, konsep akuntabilitas, mekanisme, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Konsep sendiri terbagi menjadi aspek, fungsi, jenis, dan tingkatan. Untuk mekanismenya terbagi menjadi dimensi, alat, serta menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel atau sering disebut dengan nilai dasar akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks yaitu transparansi, praktek kecurangan, penggunaan sumber daya, penyimpanan data, serta konflik kepentingan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus memiliki prinsip profesi ASN dan perilaku yang akuntabel. Nah, yang pertama kita bahas yaitu aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan yang optimal. Kemudian, akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja baik individu maupun institusi, membutuhkan konsekuensi berupa sanksi dan penghargaan, serta memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu vertikal berupa pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. 3 fungsi utama akuntabilitas publik yaitu peran demokratis dalam menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian peran pelajar untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Ada 5 tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai yang ada pada diri sendiri, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, serta yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder, berupa pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat kepada masyarakat luas. Ada 9 nilai dasar akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Nasionalisme adalah cinta tanah air. Di sini kita bagi menjadi 4 pokok pikiran, yaitu nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5, kemudian ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN yang berorientasi pada pelayanan publik dan berintegritas tinggi. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu peran ASN dalam menciptakan kondisi damai dengan bersifat adil, mengayomi, dan menjadi teladan. Kemudian ASN sebagai pelayanan publik, yaitu ASN yang profesional melayani publik melalui dimensi-dimensi pelayanan publik dan memiliki integritas yang tinggi. Di sini kita akan membahas nasionalisme dalam bentuk nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara Indonesia adalah bangsa yang agamis. Wujud nyatanya berupa sifat jujur, hormat, etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Yang kedua, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusianya. Nah, wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari yaitu kita bisa bersifat toleransi, tidak zolim, sopan, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dengan menjunjung nilai rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Sila keempat, di sini kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain, bersifat sportif, tidak anarkis,
serta tolong-menolong, yang menandakan bahwa kita adalah bangsa yang demokratis. Nah, sila selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tidak bersifat serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan berinvestasi. Nah, sebagai pelayan publik, kita harus bersifat adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersifat profesional dan berintegritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.